Oke, Kang Lilik, masih seputar hama ini. Tadi yang disampaikan itu kan terkait hama itu sebenarnya memberantas atau mengendalikan, Pak. Yang paling tepat hama itu dikendalikan. Karena sebenarnya keberadaan hama itu juga sebagai rantai makanan. Kalau sampai hama diberantas akan mengganggu keseimbangan alam itu sendiri. Ya. Masalah dia kan juga sebagai untuk pot makanan dari para wisata gitu. Jadi sehingga hama itu dikendalikan sampai batas di bawah ambang ekonomi. Ambang ekonomi maksudnya di bawah ambang ekonomi biar apa ambang ekonomi, ambang di mana tidak menimbulkan kerusakan ekonomi yang sangat fatal. Kalau yang sedang bukan tren ya, yang akhir-akhir ini diinfokan itu kan hama tikus. Salah satu contoh aja tikus. Kemarin saya di Padas itu juga berbagi juga dengan seperti apa kira-kira langkah-langkah, karena ada banyak sarang ya, dibom, ditembak, dicari, diracun dan sebagainya. Jenengan contoh ya, satu hama tikus itu menurut pengalaman jenengan bagaimana mengendalikan? Kunci utama mengendalikan hama, pahami karakter hama. Hama masing-masing hama mempunyai karakter, dan dengan karakter hama itu kita bisa menggunakan kita gunakan untuk mengendalikan. Contoh, tikus itu peka sekali dengan bau. Setiap dia jalan, dia sebenarnya menggunakan bau yang dia tinggalkan. Jadi jalannya nurut, makanya pulang pergi ya semua gitu ya. Iya. Nah, dia mengendalikan bau yang ditinggalkan. Makanya bau itu harus kita hilangkan. Iya. Dengan sesuatu yang bisa misalkan menyengat atau bahkan wangi. Berarti kalau pakai minyak wangi ditaburkan yang sawah itu bisa? Spray aja. Oh, spray. Pewangi. Atau mungkin rodok gayeng gitu ya, pasangi menyan gitu ya bisa aja. Tapi yang kita hoda gitu ya. Lapor jangan dipasangi menyan gitu kurang aja gitu. Sebenarnya bisa. Kan ada ngobong menyan itu sebenarnya untuk menghalu hama dari aromanya, bukan sifat mistik-mistiknya gitu. Bisa tuh kita pakai kayak gitu. Yeah. Nah ini sekarang bicara hama di lahan hamparan maupun lahan urban farming, misalnya di ini kan semua berpotensi kena. Nah kalau menurut pengalaman jenengan, kalau hamparan sendiri itu misal satu tempat lokasi kena tikus itu apakah merembet atau enggak, atau mungkin kayak wereng itu juga merembet cepat atau enggak, terus gimana caranya? Karena saya pernah dengar cerita itu ada yang sini kena, sini enggak, sini kena, sini enggak, itu kira-kira bagaimana? Nah sebenarnya serangan hama itu ada tiga pokok. Hama itu sendiri, iklim sama makanan. Jadi selama itu mendominasi hama itu sendiri, iklim sama makanan apa mas? Makanan hama itu sendiri. Contoh tikus. Iya. Tikus ada senantiasa ada makanannya, iklimnya mendukung misalnya. Iya. Dia berkembang, jadi seperti segitiga sama sisi dah itu. Iya. Tapi satu sisi itu putus, jadi otomatis juga akan terganggu siklusnya ya. Misalkan makanan, makanya perlu kita adakan rotasi tanaman sebenarnya untuk memutus siklus serangan hama gitu. Nah mungkin kita misalkan apa itu hama wereng nyerang lombok ini kan jarang ya. Iya. Seperti itu. Itu bukan jenis hama, jadi walang sange nyesep tomat itu kan ya enggaknya lombok kan. Tapi pengendalian hama itu semuanya itu bisa dilakukan dengan aman gitu, karena kan yang setahu saya ya ambil gampangnya gitu, pakai pestisida gitu kan, itu kan juga ada ya bahaya juga kalau berlebihan kan. Nah, kira-kira bisa nggak diantisipasi dengan pestisida yang alami gitu ya? Sangat bisa. Jadi kunci utamanya adalah menjaga keseimbangan antara yang dimakan dan yang pemakan. Masalah di alam itu masih ada musuh alami ya sebenarnya, tapi musuh alami ini toh hancur karena pestisida yang kita aplikasikan kan gitu. Jadi karena pestisida kita butuhnya mangan atau mangan? Iya, karena mangan hama utamanya berkembang. Utamanya langsung berkembang gitu. Ngono ceritanya. Jadi kalau sebenarnya udah imbang ini enak. Ya sekarang kadang enek wereng loro gitu, padahal di situ ada laba-laba langsung pakai pestisida.
makanya penggunaan pestisida itu harus tepat tepat waktu, tepat sasaran, tepat dosis, tepat lokasi ya gitu. Berarti setiap tanaman itu punya hama sendiri. Setiap tanam ada hama dan setiap hama ada punya musuh alaminya sendiri. Setiap hama itu punya karakter sendiri. Punya karakter Setiap sendiri. karakter itu punya cara sendiri. Untuk pelakuannya untuk mengendalikan. Bahkan setiap hama mempunyai fase hidup kan, fase hidup. Dan sama hamanya beda fase hidupnya, beda cara penanganan. Nah, contoh misalkan hama penggeret batang. Di fase klaper apa sih yang bisa kita lakukan untuk klaper? Di fase ulat apa sih yang bisa ulat? Di fase dia menjadi telur, jadi kepompong. Nah, itu sudah beda-beda cara pengendalian. Jadi beda-beda pelaku. Beda-beda pelaku. Kayaknya membahas hama itu menarik. Kalau konteksnya Klaten kan rata-rata tanaman itu padi, jagung, kedelai, gitu kan, dan buah-buahan. Barangkali nanti akan lebih spesifik kita akan bahas di forum lain terkait hama ini, dan saya mohon nanti Pak Lili untuk bisa meluangkan waktu lah langsung atau lewat podcast online. Tapi enaknya langsung ya, langsung nanti. Ya mungkin punya contoh tanaman yang kena hama yang enggak, nanti penanganan seperti apa, atau nanti kita langsung ke lokasi lapangan itu lebih bagus lagi, karena teman-teman petani muda itu ya salah satu yang memang dikhawatirkan tadi karena belum berpengalaman menangani hama, akhirnya panennya kurang atau hasilnya kurang bagus, sehingga jadi kapok untuk makan. Harapannya nanti dengan pembahasan tentang hama lebih intens itu kita bisa membantu memberikan solusi. Oke, gitu. Atau dulu Mbak Lili. Alhamdulillah.